menghayati kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Ada orang yang hidupnya bikin ini susah, ini gagal, ini nggak berhasil. Betul nggak? Ada orang yang ini mudah. Kadang-kadang orangnya goblok tapi hidupnya mudah banget sih. Betul nggak? Jadi supir taksi ya laris. Betul nggak? Dagangan warung ya laris. Anaknya sekolahnya lancar saja. Ini profesor doktor tapi masya Allah udah pangkatnya nggak naik iya kan? Kenapa jadi begitu? Jadi sebetulnya siapa yang mempersulit, siapa yang mempermudah? Sebetulnya kita sendiri yang mempersulit, kita sendiri yang mempermudah. Allah mengatakan bahwa innallah wa mallahu bidzalamin lil abid walakin anfusahum yazlimun. Allah tidak pernah menganiaya hambanya, mereka sendiri yang menganiayaku. Wa ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa. Kami turunkan Al-Quran kepadamu bukan membuat kamu susah, tapi membuat kamu bahagia. Tapi kenapa sekarang kamu jadi susah, berdebat, berbantapat dengan dalil-dalil Quran, menjadi bertengkar, disuruh siapa? Nah, itulah makanya saya ingin menjawab bahwa kalau kita ingin hidup ini mudah, nyaman, ilmunya kan ditanya gimana? Satu, lepaskan diri kita dari ketergantungan kepada siapapun. Jangan mengandalkan pamanmu yang jadi gubernur. Jangan mengandalkan kakakmu yang jadi jenderal. Jangan mengandalkan kemampuan dirimu sekalipun. Sebab ketika orang terlalu mengandalkan kemampuan dirinya, ketika gagal dia akan mengalami kecewa berat. Ya. Penderitaan kita munculnya dari kebaikan-kebaikan kita. Makanya Nabi bilang ittaqi syarra man ahsanta ilaih. Waspadalah kejahatan orang yang pernah kau baiki, karena kau akan sakitnya luar biasa. Itu satu. Yang kedua, yang menyebabkan kita jadi serba sulit ini, satu tadi, lepaskan ketergantungan, kemampuan kita, bantuan orang, pertolongan orang, mengandalkan jabatan sebagai itu. Yang kedua, kita harus ibtiad anil awaiq, menghindarkan kita dari hal-hal yang nantinya menimbulkan kesulitan. Artinya kita di tengah perjalanan mudah tergoda. Akhirnya kita lupa dengan tujuan pokok kita. Ini banyak terjadi ketika engkau punya tujuan yang baik. Tujuannya ikhlas, benar. Tolong dikawal, jangan lengah. Sebab belum tentu awalnya niatnya baik sampai akhiran baik. Di tengah perjalanan niat baik kita sudah dirampok oleh setan dan kita tidak tahu. Awalnya dulu bikin pesantren, betul. Tanahnya diwakafkan, betul. Ngajinya nggak minta bayaran, betul. Tetapi setelah santrinya puluhan ribu, melihat uang miliaran, mulai goyang dia. Sampai hataman Qur'annya 2 juta kali 400 berapa tuh? Pantas setiap tahun beli sawah. Lah beli mobil lagi. Kadang-kadang kita tidak sadar niat baik kita ini sudah berubah, tapi kita beranggapan masih seperti dulu. Padahal kita sudah tersesat. Itu persoalannya. Jadi dikawal semuanya itu. Jangan sampai ada, hilangkan semua gangguan-gangguan, godaan-godaan itu terus. Itu yang kedua. Yang ketiga,
kita yang baik-baik saja, at-tahaqquk bil haqa'iq, yang baik-baik saja sesuai dengan aturan yang ada. Jangan melanggar aturan. Sekalipun kita tujuan baik tapi caranya tidak baik menjadi tidak baik. Ya kan? Kita menolong orang tapi caranya tidak halal, ya menjadi tidak halal juga. Jadi jangan dong. Ya berbuat baik sesuai dengan aturan sajalah. Jangan pernah melanggar aturan apapun juga. Sesuai dengan aturan-aturan. Nah, itulah makanya munculnya menjadi sulit karena kita dalam perjalanan terlalu banyak melanggar aturan. Dan di samping itu juga bahwa semakin kita banyak melanggar aturan, itu membuat hidup itu tidak nyaman kok. Persatu tidak. Nah, itulah 3 persoalan, itulah cara kita membuka supaya mendapatkan kemudahan dari Allah. Tanpa engkau mengatakan Rabbana yassir umurana, Allah juga tahu. Ya, bahkan saya sering mengatakan bahwa tidak mesti kita Allahumma. Malah santri saya sering nanya, Buya, kami disuruh istighosah, saya suruh berdoa tiap hari. Tapi kami melihat Buya kok assalamualaikum terlari aja, nggak ada doanya. Saya bilang, ngapa sih? Ya nggak kelihatan doanya. Saya bilang, saya mau minta doa apa lagi sama Allah? Saya mau minta apa lagi sama Allah? Semua kebutuhan saya Allah sudah tahu semua. Kalau saya minta lagi berarti saya menuduh Allah tidak tahu kebutuhan saya. Terima kasih.